Kalau yang sesama jenis, orang suka dengan sesama jenis, ini yang disebut dengan homoseksual. Saya nggak mau menjudge orang dok, gitu ya. Hati-hati loh ya, hati-hati ya. Jangan menjudge orang gitu loh ya. Jadi, orang yang kalau pakai gerakan gini itu hati-hati gitu loh, kita menjudge orang. Selama orang itu tidak tanya penyebabnya karena pornografi, ya nggak usah nonton pornografi. Karena bosen ya cari kegiatan gitu ya. Nah, yang paling banyak tuh sekarang itu medsos pengaruhnya. Selamat pagi Sobat Orkestra, kembali lagi bersama saya Dr. Hana dalam acara kebanggaan kita di Orkestra, obrolan kesehatan antariksa. Nah, pagi ini kita akan bahas mengenai suatu topik LGBT. Nah, hari ini kita untuk membahas topik tersebut sudah ditemenin sama pakarnya langsung, dokter spesialis jiwa, Dr. Tara, SPKJ yang saat ini berdinas di RSAUS Nawan. Mari kita sapa teman-teman. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Pagi dok. Terima kasih dokter sudah menyempatkan Sama-sama, waktunya. terima kasih kepercayaannya dok. Siap dokter. Izin kami hari ini pengen tahu dokter lebih dalam lagi mengenai LGBT dokter, terutama khususnya di lingkungan TNI dokter Ya, izin. LGBT sendiri itu apa sih dokter sebenarnya dok? Baik dokter Hana, kita disclaimer dulu ya. Siap. Yang kita bahas saat ini LGBT ruang lingkupnya adalah TNI, khususnya TNI AU ya. Siap. Oke, kita lihat definisinya dulu ya dok. LGBT, L itu apa? Lesbian, biseksual, gay dan transgender. Itu ya. Jadi dia itu nanti bermainnya di orientasi seksual dok. Jadi gini, seksual seseorang itu memiliki yang namanya faktor psikoseksual. Jadi seseorang melakukan hubungan seksual tuh nggak yang ujuk-ujuk melakukan hubungan seksual gitu, enggak. Ternyata ada faktor psikoseksualnya. Yang satu tentang faktor biologinya. Faktor biologi seperti kita ketahui ada yang namanya alat kelamin perempuan, ada alat kelamin laki-laki. Itu faktor biologinya. Terus yang kedua, bagaimana seseorang memahami seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki memahami dirinya adalah laki-laki. Bagaimana seseorang yang memiliki alat kelamin perempuan memahami dirinya adalah perempuan. Karena ada seorang yang memiliki alat kelamin laki-laki memahami dirinya adalah perempuan. Begitu juga sebaliknya. Seorang yang memiliki alat kelamin perempuan memahami dirinya adalah seorang laki-laki. Itu yang namanya tadi salah satu faktor psikoseksualnya. Berikutnya faktor psikoseksual tentang orientasi seksual. Orientasi seksual itu adalah hasrat seksual. Hasrat itu muncul dari pikiran, perasaan, emosi yang akan disalurkan melalui impuls seksual. Nah, LGBT ini bermainnya di orientasi ini, ya. Betul. Nah, orientasi muncul di perilaku. Gitu. Nah, LGBT yang tadi saya bilang mainnya di orientasi itu di pikiran, perasaan yang akan muncul dalam bentuk perilaku. Bermacam-macam orientasi seksual. Kalau yang sesama jenis, orang suka dengan sesama jenis, ini yang disebut dengan homoseksual. Kalau orang yang suka dengan lawan jenis, ini yang disebut dengan heteroseksual. Kalau yang suka baik lawan jenis maupun yang sesama jenis, ada yang seperti itu yang disebut dengan biseksual. Nah, transgender lain lagi. Dia tidak bermainnya di orientasi seksual, tetapi transgender di mana seseorang yang memiliki alat kelamin misalnya laki-laki, dia merasa dirinya perempuan yang tadi saya bilang. Begitu juga gitu, alat kelaminnya perempuan, tapi dia merasa jati dirinya adalah laki-laki, sehingga dia berkeinginan untuk mengubah alat kelaminnya. Itu sih, jadi kita harus memahami dulu definisinya dan kita bermainnya di mana nih. Jadi sekali lagi LGBT atau homoseksual itu kita bermainnya di orientasi seksual. Siap, ya, dokter. Banyak ya dokter ya definisi-definisinya. Iya benar. Jadi jangan semua dibilang LGBT gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu LGBT itu mainnya kita di orientasi seksual, di mana itu bermainnya di pikiran, perasaan yang akan dimunculkan dengan perilaku gitu. Baik, ya. Dokter. Terima kasih dokter. Izin bertanya lagi dok. Ya. Kalau gitu tadi sudah penjelasannya dokter, itu merupakan suatu perilaku dokter. Nah, LGBT itu merupakan suatu penyakit atau penyimpangan perilaku ya dok? Siap. Ini yang sering kita dengar ya pertanyaan itu ya. Apakah LGBT itu penyakit dok? Gitu ya.
Saya dokter, ya, saya mengacu pada ilmu kedokteran. Saya bukan ahli moral, saya bukan ahli budaya, saya bukan ahli agama gitu ya. Saya terlepas dari itu semua, saya mengacu pada ilmu kedokteran. Saya seorang psikiater di mana kami juga punya yang namanya pedoman diagnosis dok. Mungkin dokter dulu belajar juga ya, PPDGJ 3, dan itu yang mengeluarkan adalah Depkes, waktu itu masih Depkes, kalau sekarang Kemenkes. Ya, jadi itu resmi dari Kementerian Kesehatan kita. Itu mengatakan, sekali lagi, LGBT bermainnya di orientasi seksual. Mengatakan bahwa orientasi seksual itu bukan penyakit, bukan gangguan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, orientasi seksual bukan gangguan. Bukan namun ada namunnya nih. Apabila seseorang yang mengalami masalah psikologi akibat orientasi seksualnya, itu yang bisa kita sebut gangguan dan itu yang kita terapi. Misalnya gini dok maksudnya. Seseorang yang memiliki orientasi homoseksual, tapi dia merasa bahwa merasakan depresi karena orientasi seksualnya itu, karena homoseksualnya gitu. Jadi dia merasa depresi, dia tidak nyaman dengan homoseksualnya. Dia mengalami depresi. Nah, dia datang ke psikiater nih, yang kita obati depresinya dok. Kita tidak mengotak-atik orientasi seksual seseorang. Baik. Gitu ya. Jadi atau misalnya seseorang datang ke kita gitu ya. Dia mengatakan bahwa saya homoseksual gitu. Tapi dia dengan sukacita, artinya dia tidak ada masalah psikologis dengan homoseksualnya dan dia bisa menerima itu dengan apa adanya, ya itu kita tidak akan otak-atik itu. Gitu. Artinya bukan itu sesuatu yang tidak bisa terapi ya. Ya tidak perlu diterapi gitu loh. Orang itu bukan gangguan gitu ya. Jadi paham ya? Siap. Maksudnya ya Dokter Hana, begitu sih. Jadi LGBT merupakan suatu orientasi ya dokter, bukan penyakit. Bukan. Berdasarkan BPJJ bukan penyakit. Orientasi itu bukan penyakit. Siap dok. Nah, bahas mengenai orientasi nih dok. Dan LGBT ini, terutama di lingkungan TNI AU ya dok ya, itu diperbolehkan nggak sih dok sebenarnya? Nah ini menarik ya dok. Siap dok. TNI ini populasi khusus ya, jadi kita tuh diatur dok, benar diatur gitu, semuanya diatur. Dan saya bilang TNI itu sekelompok komunitas yang khusus gitu ya, tidak bisa disamakan dengan komunitas yang lain, kalau menurut saya. Bahkan kita pun tidak punya kebebasan loh dok, dalam arti misalnya nih kita tidak punya hak pilih gitu ya, tapi itu artinya sudah diatur oleh negara ya gitu loh. Dan itu ya itulah TNI gitu. Gitu ya, jadi jangan samakan kami dengan populasi yang lain gitu. Siap. Nah di TNI sendiri homoseksual itu tidak diizinkan. Tidak diizinkan ya dok? Tidak diizinkan ada di lingkungan TNI gitu ya. Karena itu tadi kenapa dok? Karena kan bukan penyakit dok. Oh ya. Jadi gini, untuk menjadi seorang tentara gitu ya, memang harus sehat ya, harus sehat gitu. Tapi bukan orang yang gini. Jadi contohnya gini ya dok, tentara itu punya kriteria. Gampangannya aja, tinggi badan minimal tentara berapa? 160 gitu ya. Saya 157 masih masuk dok. Mungkin 150 nggak bisa. Pertanyaan saya, apakah seseorang dengan tinggi badan 150 itu suatu penyakit? Bukan. Tapi kenapa nggak bisa masuk tentara? Tidak memenuhi kriteria. Ya, tidak. Pasti kita memiliki tujuan. Mengapa tinggi badan seorang tentara harus 150? Gitu ya. Mungkin dalam hal baris berbaris atau dalam hal pelatihan supaya nyampe gitu ya. Jadi nggak yang harus jinjit kayak gitu ya. Jadi tingginya sudah harus ini. Banyak. Kenapa harus 150? Itu yang disebut dengan kondisi kita yang adaptable di lingkungan tentara. Nah, begitu juga dengan orientasi seksual, dok. Memang bukan penyakit, tapi kami berdasarkan hasil observasi ternyata orang dengan homoseksual ini tidak cocok di lingkungan TNI. Tidak adaptable di lingkungan TNI. Siap. Apakah memiliki pengaruh dokter dalam bekerja? Ya, gitu. Ya. Dan ini saya berbicara berdasarkan data di lapangan ya, gitu. Saya punya datanya sebentar ya dok. Saya ngintip dulu ya. Siap, saya yang data di lapangan. Jadi yang kita berbicara di sini bukan performa kerja dok. Jadi gini,
Beberapa ada yang mengatakan saya homoseksual kerjanya bisa kok. Banyak loh dok, misalnya dokter searching aja lah di Google. Siapa sih homoseksual gitu ya, menyatakan bahwa dia homoseksual ya. Dan cukup berprestasi baik itu di nasional maupun internasional dan itu banyak gitu ya. Jadi memang tidak ada hubungannya antara homoseksual dengan performa kerja gitu ya. Tetapi yang di TNI ini yang dibahas adalah dampaknya dok. Nah, dampak dari homoseksual sendiri nih. Dari data yang kita dapat di TNI AU sendiri, orang dengan homoseksual yang mengalami depresi, ini depresi secara medis ya dok, bukan depresi secara awam ya. Depresi medis itu udah gangguan ya dok, gitu ya. Yang ada trias depresi tadi itu udah muncul trias depresi sebesar 12,5%. Artinya orang depresi itu tidak mampu kerja dok, udah nggak semangat, nggak ada energi. Jadi ada hubungannya dengan depresinya itu. Betul. Ya dok. Gangguan penyesuaian dia sebesar 50%. Oh banyak ya dok. Ya, belum lagi nanti HIV. Penyakit menular. Ini tahun 2000 saya dapat data ini sekitar 2020 atau 2019 atau 2020 itu sebesar 70%. Kita tahu persis HIV itu penyakit yang jangka panjang ya dok ya. Terus anggota-anggota kita yang istilahnya homoseksual tidak ada satupun yang setia. Jadi 100% berganti-ganti pasangan. Oke. Kemudian, nah kekhususan di TNI juga ini dok, karena kita punya pangkat hierarki, di mana kita dari dulu dari waktu kita pendidikan kita selalu didoktrin untuk loyal pada atasan, pimpinan, senior gitu kan. Ternyata ada yang dalam tanda kutip menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan bukan hanya jabatan ya, senioritas juga. Jadi gitu. Jadi bukan pejabat TNI, bukan, orang yang senior kepada juniornya. Itu yang kita sebut dengan pelecehan seksual sebesar 11% dok. Oh, terjadi juga ya dok ya? Terjadi. Jadi terbayang nggak kalau seandainya itu diizinkan di lingkungan TNI gitu dan orang menyalahgunakan kekuasaan dalam arti hierarki tadi ya. Ini seperti fenomena gunung es yang seakan-akan di luar itu enggak ada masalah gitu loh. Orang homoseksual tuh sama dok dengan kita nih, yang bisa beraktivitas biasa gitu. Nggak ada bedanya dok. Kenapa? Nggak ada bedanya gitu. Nggak ada. Sekali lagi ini kan kita mainnya di pikiran sama perasaan sama perilaku ya. Selama dia tidak menunjukkan perilaku ya kita nggak tahu dok. Kalau dia nggak menyatakan bahwa saya homo kita nggak tahu gitu loh. Tapi ini kayak apa ya, fenomena gunung es gitu loh. Seakan-akan di luar nggak ada masalah, ternyata di bawah masalah begitu banyak. Itulah kenapa sampai saat ini TNI melarang anggotanya homoseksual. Baik dok, menarik ya dok. Dan luas sekali dan baik, ternyata ada reason-reasonnya ya dok, yang kuat ternyata dok. Nah untuk pencetusnya sendiri apa sih dok? Nah penyebabnya banyak ya dok. Jadi gini, kalau kita ngomong secara umum gitu ya, kalau misalnya kita mengenal adanya kelainan kromosom ya. Kalau itu tadi yang genetik transgender. Ya dok ya? Genetik, tapi yang ini kromosom ya. Jadi kita itu kan kromosomnya apa? Laki-laki itu apa? XY. Perempuan XX ya. Jadi laki-laki XY itu ya XY. Perempuan XXXX gitu loh. Tapi pada saat nanti pada saat ada namanya anomali kongenital ya, istilahnya dengan XXY hermaprodit gitu ya. Dia sendiri kalau waktu kecil dinyatakan jenis kelaminnya apa? Belum tahu. Karena kan kelainan kromosomnya belum jelas. Nanti pada saat dia besar, baru nanti kita tanya. Meskipun nih orang tuanya misalnya mendidik dia sebagai seorang perempuan, tetapi hatinya dia adalah laki-laki gitu. Nah nanti kita akan operasi dia sebagai laki-laki. Yang ininya perempuan kita hilangkan. Itu yang namanya penyebab yang dari sono gitu ya. Nah yang bisa diotak-atik ya. Iya itu udah kita nggak bisa lah. Itu kita hubungannya sama kromosom. Jadi bisa diperiksa pakai kromosom gitu. Nah ada juga penyebab dari faktor lingkungan, pengaruh lingkungan. Nah ini yang paling besar dok, yang terjadi di lingkungan kita gitu loh ya. Jadi pengaruh dari teman, dari ini, dan paling besar tuh medsos. Jadi hati-hati kita penggunaan medsos ya, gitu ya. Nah kalau misalnya di dalam keluarga pola asuh, pola didik itu juga mempengaruhi. Ya, dok. Parenting life itu penting ya, parenting juga bisa mempengaruhi. Terus ada lagi sebentar, apa ya? Kalau yang dari kita tuh kebanyakan itu tadi. Lingkungan, pola asuh, konflik juga masuk. Pernah ada konflik misalnya nih dia diputus oleh tunangannya gitu ya. Trauma. Ya ada dok. Jadi waktu itu diputus sama tunangannya,
kesal gitu ya, kesal dan dia Kecewa melampiaskan kecewa, melampiaskan kekesalannya itu dengan melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang tidak disangka oleh pasangannya gitu. Jadi yang sesama jenis gitu loh maksudnya. siap dok. Jadi Ada mohon seperti izin itu. dokter. Tadi kan dokter sempat singgung mengenai hetero dan homoseksual. Jadi dari heteroseksual itu bisa bergeser ke homoseksual, begitupun sebaliknya dok, switch gitu aja dok. Bisa, itu tadi faktor-faktor pengaruh lingkungan, pengaruh teman. Nah ini salah satu yang rawan di TNI. TNI itu sifatnya gimana sih hidupnya? Berkelompok, berkumpul, bersama. Coba aja namanya kita pendidikan bara, tidur bareng, kegiatan selalu bareng. Apa korsa, dokter Rana lihat sendiri. Kita kalau lari gimana? Baris, nggak ada lari sendiri-sendiri kan. Ini jadi interaksi satu sama lain gitu loh. Itu beresiko banget gitu. Risikonya tinggi. Itulah yang membedakan kita juga. Salah satunya ya pangkat juga gitu ya, hierarki juga, lingkungan juga. Kita tuh memiliki lingkungan yang sangat beresiko gitu loh terjadi homoseksual. Nah, kalau nggak dari awal diwanti-wanti, nah khawatirnya nanti istilahnya pas kita bareng-bareng gitu ya, ada perilaku-perilaku nih yang tidak sesuai dengan istilahnya aturan, itu yang kita khawatirkan. Gitu sih dok. Nah bahas perilaku nih dok. Perilaku apa nih dok yang biasa, yang secara garis besar lah dok bisa kita jumpai dokter di orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda itu, apakah memiliki ciri-ciri tersendiri atau apa ya dok? Ya kalau saya ngobrol nih ya banyak, dok orang cirinya begini tuh homo. Tapi yang saya ketahui sekali lagi kita bermainnya di orientasi nih. Saya nggak mau menjudge orang dok gitu ya. Hati-hati loh ya, hati-hati ya. Jangan menjudge orang gitu loh ya. Jadi orang yang kalau pakai gerakan gini itu homo, hati-hati gitu loh kita menjudge orang. Selama orang itu tidak mengatakan bahwa dia saya homo gitu ya, atau dia tidak melakukan perilaku dalam arti yang mengarah ke sana ya dok. Jangan kita mengatakan bahwa dia homoseksual, jangan dok. Ya, jadi buat saya nih ya, sejauh ini saya tidak tahu secara keilmuan saya tidak ada tuh yang orang misalnya rambutnya pendek, perempuan rambut pendek ini gitu, nggak ada dok gitu. Atau kalau enggak ya, atau kalau enggak laki-laki yang rambut gondrong gitu, enggak gitu ya, enggak seperti itu gitu. Jadi kita bermainnya spesifik ya, nggak ada. Ya? Tetapi kalau di keilmuan lain monggo gitu ya, saya tidak ikut campur di situ. Sekali lagi selama orang itu tidak menyampaikan atau tidak berperilaku secara eksplisit ya bahwa dia homoseksual, saya hati-hati dengan kita menjudge orang itu. Siap dokter. Nah untuk mencegahnya gimana ya dok? Pencegahan apakah edukasi yang harus diberikan itu sebaiknya pada usia berapa? About parenting life juga sih ya kayaknya dok susah ya dok, itu gimana dok? Kalau di lingkungan TNI sendiri ya, lingkungan TNI sendiri kami sudah melakukan misalnya dari perekrutan, terus nanti kita selalu melakukan sosialisasi edukasi ke anggota. Kemudian kita evaluasi nih kalau ada yang istilahnya mengalami kasus-kasus itu kita evaluasi. Tetapi apapun itu dari 3 yang saya sebutkan tadi, kita tidak bisa berdiri sendiri dokter Hana. Artinya dari psikiatri sendiri tidak bisa. Kita harus berkolaborasi dengan bagian lain. Selama ini kami selalu berkolaborasi dengan bagian intelijen, dengan POM, dengan psikologi dan psikiatri. Gitu ya. Nah, kalau untuk individu apa sih bisa kita lakukan? Ya yang pasti ya kita dekatkan dirilah kita pada Tuhan. Ya. Betul. Nomor satu itu ya dok, penting ya dok. Ya. Tapi sekali lagi saya bukan ahli agama, saya tidak mau membahas hal itu gitu loh. Artinya saya memperdalam itu ya, tapi itu yang pasti. Terus kalau pergaulan cari teman yang teman yang memberikan efek positif buat kita, ya jangan memberikan efek yang negatif gitu. Milih-milih ya dok ya. Ya, jadi kalau kira-kira temannya tidak memberikan dampak positif buat kita ya nggak usah. Apalagi kita udah tahu nih kok perilakunya kayak gini ya udahlah nggak usah gitu ya. Karena pengaruh teman besar banget gitu ya. Terus manajemen stres itu juga penting ya dokter Hana. Penting. Manajemen nanti manajemen stres kalau boleh kita pakai topik yang lain ya. Kita buka lagi dengan manajemen stres gitu ya, boleh nanti. Nantikan selanjutnya teman-teman.
Yang berikut ini yang paling besar itu karena kita kenali dulu Dok kalau yang di TNI ya. Saya selalu mengatakan kenali dulu penyebabnya apa sih gitu loh. Misalnya penyebabnya karena pornografi, ya nggak usah nonton pornografi. Karena bosen ya cari kegiatan gitu ya. Nah yang paling banyak tuh sekarang itu medsos pengaruhnya. Hati-hati dengan medsos. Medsos itu seperti ini loh Dok, apa ya? Kayak mencuci pikiran kita yang akhirnya menggeser apa ya? Saya bukan moral ya. Anak sekarang tuh istilahnya normalisasi itu loh Dok. Iya. Karena sering kita tonton dan itu adalah normal, buat mereka normal, akhirnya buat kita jadi normal gitu. Itu namanya anak sekarang ngomongnya normalisasi. Misal nih, saya anak zaman dulu ya, kalau dibilang ibu tuh apa? Generasi dulu, generasi jadul. old, generasi jadul. Ya nggak apa-apa sih, memang saya orang zaman dulu gitu. Orang zaman dulu tuh kalau pacaran itu, kalau suka sama orang Dok, kita lihat-lihatan aja udah deg-degan. Oh sama Dok. Dokter Hana zaman kapan ya? Saya apalagi pegangan tangan gitu ya, gitu ya. Kalau zaman sekarang itu udah terbuka banget. Saya suka gini. Contohnya aja nih contohnya. Saya kalau dulu waktu saya SMA suka sama orang saya pendem. Buat saya perempuan itu jangan sampai saya ini zaman old ya. Soalnya saya bakal diprotes sama anak zaman sekarang soalnya. Saya berusaha untuk tidak, istilahnya sekarang apa istilahnya yang ngomong duluan tuh? Confess duluan gitu. Saya nggak mau, saya mendingan saya pendem, saya merilis sendiri daripada saya harus confess duluan gitu. Saya nggak mau gitu, malu. Iya. Kalau saya sekarang lihat di medsos ya, itu hal biasa gitu loh, perempuan itu menyatakan cinta terlebih dahulu dengan ini ya, ini alasan mereka ya, nggak apa-apa kok kita yang penting kan perasaan, masalah diterima nggak diterima itu urusan lain, yang penting kita menyatakan perasaan, nggak apa-apa, saya sih nggak menyalahkan pendapatnya dia ya. Ada pergeseran, ya, betul, dan saya memahami pendapatnya mereka dan saya bisa paham. Artinya saya tidak menyalahkan juga dan ya monggo silakan, itu hak masing-masing. Kalau saya sampai sekarang kok rasanya kalau suka sama orang mendingan dipendem deh gitu kalau saya ya. Nah sama, itu. Dok. Nah ini karena tadi itu sering kita nonton bahwa itu wajar, bahwa seorang perempuan itu menyatakan itu hal wajar, akhirnya itu menjadi normalisasi buat kita. Nah termasuk juga dengan yang tadi homoseksual misalnya ya, yang tadinya kita diajarkan di keluarga itu sesuatu yang bukan nggak boleh ya, tapi kita diajarkan yang tidak seperti itu, kita diajaran agama kita juga tidak seperti itu gitu kan. Tetapi pada saat kita sering lihat medsos kita bisa mengatakan bahwa itu normalisasi tadi gitu. Jadi hati-hati dalam penggunaan medsos. Jadi saran saya kalau misalnya memang ini terutama untuk anggota TNI sudah tahu aturannya dan itu muncul di medsos, kita mending skip gitu kalau saran saya. Setuju banget Dokter. Jadi kita nanti sebagai orang tua TNI yang punya anak juga bisa membatasi berarti ya Dok ya, biar jadi tidak. Ya tapi kita harus tahu bahwa di luar sana ada. Siap. Tapi yang penting saya tidak gitu. Baik. Dok, maaf mau tanya juga Dok. Untuk ini kan bahas mengenai orientasi seksual ya Dok. Berarti bisa menikah ya Dok? Sekarang gini, menikah tuh maksudnya apa ya? Menikah, memiliki keturunan, beranak cucu. Kalau menikah itu kan, kalau kita di Indonesia itu ada hukum agama dan hukum negara ya. Nah, itu saya tidak berkomentar, tidak bisa komentar. Itu bukan kompetensi saya terkait hal itu. Kalau menikah ya. Gitu. Maksud saya sering ditemukan nih Dok, misalnya sudah menikah, sudah punya anak, tapi ternyata ada orientasi seksual yang lain gitu Dok. Jadi salah satu pasangannya menyadari adanya orientasi seksual yang lain dari pasangannya itu gitu. Itu bisa ya Dok? Bisa Dok. Jadi dalam pernikahan gitu ya. Gini, kita melakukan hubungan seksual gitu ya. Gini, ini ada dua ini ya, satu perasaan yang satu hubungan seksual ya, ada perilaku ya, satu perasaan satu perilaku gitu loh. Bisa dua-duanya itu berkaitan, bisa juga tidak berkaitan Dok. Gitu. Dan itu tergantung orangnya ya, jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Oh enggak, harus punya hati dulu untuk bisa berperilaku seksual. Enggak, itu tergantung orangnya. Jadi masing-masing. Nah kalau orang itu siapa tahu nih dia bisa melakukan hubungan seksual tapi tanpa perasaan, ya bisa aja Dok. Oh bisa berarti. Tapi artinya itu individual ya Dok. Kita tidak bisa mengeneralisir ya. Siap Dok. Baik. Terima kasih atas waktunya ya Dokter. Ya sama-sama Dokter Hana. Menarik
menggugah sekali topik hari ini ya dokter, matur nuwun atas waktunya. Sama-sama Dokter Hana. Nah teman-teman udah jelas kan tadi bagaimana LGBT itu dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya bukan penyakit, digaris bawahi bukan penyakit ya dok, tapi merupakan suatu orientasi seksual. Nah untuk pencegahan yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Tara, mari kita terapkan, harus mendekatkan diri ya dok ya kepada yang kuasa. Atau dokter ada mau wejangan dok ke teman-teman orkestra dok? Saya rasa sudah cukup. Oh cukup, baik. Nah teman-teman sekian dari orkestra hari ini, sampai bertemu di orkestra selanjutnya.